kami dari kelompok 3 udah sampai di lokasi nih. Kami di sini untuk mewawancarai Kak Lutfi sebagai pendiri perempuan hari ini. Ayo. Assalamualaikum. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Kak Lutfi dari pendiri perempuan hari ini. Kami ingin mewawancarai mengenai apa itu perubahan sosial dari bidang emansipasi wanita. Nah, halo Kak, nama saya Muhammad Ilham Nandar Rahmadi. Halo Ilham, panggilannya Ilham ya? Iya, Nama kalian yang lain gimana? Halo Kak, nama saya Zahara yang pernah ngecek kakak itu. Halo Kak, nama saya Salsabila. Dan saya Naila. Perkenalkan Kak, nama saya Clarissa Amanda Alia. Kami semua dari SMA Pancabudi Medan, kelas 12 IPS 1. Oke, terima kasih loh udah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Kira-kira mau ngobrolin apa sih? Tentang emansipasi wanita sih Kak, karena dari Ser Agus sendiri juga udah nyaranin kami bawa topik ini. Sebelumnya kami juga ada kayak presentasi tentang emansipasi wanita. Terus sekarang ini kami disuruh untuk turun ke lapangan langsung, cari informasi-informasi tentang emansipasi wanita di zaman sekarang. Wawancaranya mau kita mulai aja nggak? Boleh Kak, mulai sekarang aja. Oke. Jadi saya mau nanya, menurut sudut pandang Kakak, apa itu emansipasi wanita? Oke, baiklah. Nah, jadi sebelum kita bicara emansipasi wanita, kita tuh harus bedah dulu kata wanita. Kita kan sering ya menggunakan kata wanita gitu. Dan ada kata perempuan, padanannya tuh sebenarnya sama sih gitu. Tapi maknanya tuh nggak benar-benar sama gitu. Kalau kita pernah pelajari sejarah Kongres Wanita gitu ya. Dulu tuh Kongres Wanita, lalu tiba-tiba jadi Kongres Perempuan. Nah, sebenarnya tuh ada loh bedanya wanita dan perempuan. Kalau wanita tuh kan ya bahasa Jawa ya, bahasa Sanskerta kalau nggak salah tuh wanitata. Artinya bisa diatur gitu. Nah, ternyata kalau perempuan tuh dianggap kasar gitu, bahasanya terlalu kasar. Jadi empuan miliknya sendiri. Nah, tapi itu kita seharusnya menggunakan kata perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu berarti menandakan kalau perempuan, dirinya perempuan itu sendiri itu memiliki tubuhnya sendiri, memiliki kedaulatannya atas diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau wanita itu cukup ini sih polemik ya penggunaan katanya, tapi nggak apa-apa karena di masyarakat kita secara umum menggunakan wanita juga sering, ya kita maknai aja gitu sama dengan perempuan. Terus nih pertanyaan Kak, apa tujuan Kakak mendirikan perempuan hari ini? Ya, jadi perempuan hari ini tuh kan didirikan di 2017 ya. Prosesnya panjang sih. Intinya adalah wadah ini dibangun atas dasar kepedulian sesama perempuan. Aku ingin di Medan atau di Sumatera Utara atau di Indonesia itu kita tuh sama-sama punya wadah yang di dalamnya tuh ada perempuan ya yang bisa saling menguatkan, saling merangkul satu sama lain. Nah, jadi tuh berawal aku tuh pernah mendapatkan pelecehan seksual, tapi aku nggak tahu kalau itu pelecehan seksual. Nah, aku taunya tuh ketika ada diskusi, lalu aku baca buku, terus aku punya akses informasi tentang itu, lalu aku tahu gitu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitarku, terutama perempuan, itu mengalami pelecehan seksual, tapi nggak sadar kalau itu pelecehan seksual, karena nggak punya tempat untuk cerita yang aman. Kalau dia cerita sama laki-laki, takutnya dia nggak punya kepercayaan. Ketika dia cerita sama perempuan, seringnya digibahin juga sama teman sesama perempuan. Nah, tapi perempuan hari ini itu aku yakinin menjadi ruang yang aman. Kita nggak saling gibah di dalamnya. Saya mau menanya, apa yang menginspirasi Kakak sehingga Kakak bisa dapat meraih penghargaan seperti Wanita Kuat 2018 dan Smart Woman di Tribun Medan? Iya, sebenarnya tuh itu adalah dua dari beberapa penghargaan ya, gitu ya. Kalau apa sih yang menginspirasi, sebenarnya tuh semuanya natural, berjalan apa adanya. Terkadang aku tuh berpikir bahwa kita tidak perlu membuktikan apa-apa dengan menarik perhatian orang lain, menarik perhatian publik maksudnya ya. Tapi ketika kita berbuat sesuatu dengan tulus gitu ya, pasti ada saja yang terinspirasi dengan sendirinya. Nah, jadi itu yang menjadi keyakinanku secara pribadi, sehingga ada beberapa penghargaan yang aku peroleh. Nah, sebenarnya kalau yang penghargaan-penghargaan itu juga diperoleh karena orang-orang baik di luar sana yang peduli sama isu perempuan,
ketemu sama aku lalu diangkat. Nah kira-kira kayak gitu sih. Sekarang saya mau nanya, apa tanggapan kakak ketika ada orang yang bilang perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi dan cuman harus di dapur? Ya itu sih pandangan patriarki ya. Kalau yang namanya patriarki itu pasti menempatkan perempuan tuh sebagai posisi yang inferior, di bawah. Nah pandangan-pandangan patriarki dan misoginis kayak gitu tuh itu biasanya kita maknai saja sebagai ketakutan-ketakutan mereka kalau perempuan tuh maju. Nah sebenarnya kalau kita berpikiran setara, kita nggak akan pernah mengkotak-kotakkan ini laki-laki ini perempuan. Pasti kita akan setara aja gitu. Mau itu bidang politik, pendidikan, ekonomi. Kalau misalnya itu karena kemampuan intelektual, masa dibeda-bedain sih laki-laki perempuan gitu kan. Nah jadi kalau ada orang yang bilang udah perempuan gak usah tinggi-tinggi banget sekolahnya gitu, sebenarnya itu karena itu adalah perilaku patriarki dan misoginis gitu. Itu sederhananya. Nah tapi di sisi lain kita harus pahami bahwa perempuan tuh kan penindasannya beda gitu. Dari dulu tuh sejarah kita tuh udah beda sama laki-laki. Kalau laki-laki tuh sudah dapat akses dari zaman dahulu. Nah ketika ada perempuan yang dia juga memutuskan untuk tidak sekolah, kita juga harus pelajari kenapa gitu. Nah, apa aja nih Kak pekerjaan yang awalnya hanya lelaki yang mendominasi, tapi sekarang ada banyak perempuan yang ikut berkecimpung gitu, yang banyak ikut gitu Kak. Kan karena dulu kan laki-laki itu apa-apa laki-laki gitu, orang pikirnya begitu. Dan sekarang kan udah mulai banyak wanita yang bekerja. Nah, kira-kira apa tuh Kak? Oke, baik. Sebenarnya tuh gini loh Dek, beda negara, beda sejarah akan beda yang kelihatan sekarang gitu. Beda fenomenanya sekarang lah gitu. Jadi kalian pernah tahu nggak kalau tuh zaman Soeharto tuh sebenarnya ada gitu sistem yang menurutku cukup oligarki dan agak sedikit seksis dan ambigu. Misalnya kayak siswa siswi ya, mahasiswa mahasiswi. Sebenarnya tuh mbok saja gitu, harusnya dibiarin aja, nggak boleh sebenarnya ada pembedaan AI gitu, saudara saudari gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh gitu kan. Nah sama kayak pekerjaan, bidan tuh perempuan. Jadi kalau laki-laki apa? Bidin gitu maksudnya. Jadi tuh kayak nggak ada gitu kan. Nah itu tuh ambigu gitu. Nah jadi kalau dokter tuh kan ya dari dulu banyak ya yang perempuan. Kenapa? Karena pada zaman dahulu tenaga kesehatan tuh sangat diperlukan, terutama zaman perang. Ya makanya terbuka lebar gitu kesempatan tuh untuk perempuan juga. Kalau kakak tuh suka baca buku tentang emansipasi wanita atau banyak-banyak baca buku. Nah, pertanyaan itu Kak, ada nggak Kak film atau buku yang pernah kakak lihat dan berkaitan dengan emansipasi wanita, terus isinya itu bikin kakak wah gitu, kayak sebenarnya banyak sih gitu ya. Ada film-film Indonesia, ada banyak gitu ya. Sekarang tuh kayak udah ada film Kartini misalnya kan yang dibintangi sama Dian Sastro. Itu sebenarnya bisa jadi referensi juga. Terus kalau buku-buku tuh pastinya banyak, kayak misalnya Mitos Inferioritas Perempuan. Terus bukunya Nawal El Sadawi, seorang dokter perempuan dari Arab yang menulis buku memoir seorang dokter. Perempuan di titik nol gitu. Terus kemudian ada juga buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia kayak Dia Safira atau yang ditulis oleh Gadis Arifia. Jadi banyak banget sih buku-buku yang bisa membawa perubahan dalam diri perempuan ketika membacanya. Novel-novelnya Ayu Utami juga bagus gitu ya. Jadi kalau mau versi novel ada, novelnya Pramudia Anantatur juga bagus-bagus. Itu filmnya juga ada beberapa gitu ya tentang penindasan terhadap perempuan. Atau nonton juga film Sang Penari misalnya ya. Film Indonesia tuh sebenarnya udah cukup banyak sih yang inspiring kita untuk tentang emansipasi wanita. Ada pesan-pesan nggak Kak untuk wanita-wanita yang masih mau mencoba atau mau mulai jadi independent woman? Ya, baik. Pertanyaannya menarik. Kalau ditanya independent woman berarti kan independen mandiri ya. Sebenarnya tuh perempuan tuh dari zaman dulu tuh sebenarnya udah mandiri. Kita menstruasi sendirian, ngebersihin sendirian, semuanya kita kerjakan sendirian. Waktu kita hamil misalnya, itu juga prosesnya sendirian, kita menanggung beratnya beban itu gitu. Terus ketika kita menyusui lagi, ketika kita melahirkan, semuanya sebenarnya kita lakukan sendirian. Jadi perempuan tuh sebenarnya sejak dulu sudah independen. Nah tapi kalau ditanya independen secara apa? Oke, bisa kita katakan mungkin dalam hal ekonomi misalnya ya. Nah, sebenarnya manusia itu kan makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Laki-laki
butuh laki-laki, perempuan butuh perempuan, atau laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, sebaliknya sama gitu kan. Nah tapi ini kalau misalnya secara independen kita berpikir bahwa kita tuh nggak butuh siapa-siapa, sebenarnya kita salah. Sebenarnya kita tuh saling membutuhkan. Misalnya kalau nggak ada kalau nggak ada akuntan ya nggak ada bank gitu. Kalau misalnya nggak ada bidan ya nggak bisa gitu bersalin gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada presiden ya nggak ada yang mau memimpin negara, misalnya kayak gitu. Itu contoh sederhananya. Terima kasih nih Kak, kami dari siswa-siswi Pancabudi sangat berterima kasih atas ilmu yang Kakak berikan. Nah saya sendiri sebagai laki-laki terbuka pikirannya bahwa nggak cuma laki-laki nih yang bisa melakukan ini itu, ternyata perempuan juga bisa berdiri sendiri dengan kakinya. Dan saya merasa semua ciptaan mau laki-laki mau perempuan itu memiliki haknya Kak untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Mungkin itu aja Kak, kami dari kelompok 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Panjang perjalanannya. Nah, itu hasil dari wawancara kami. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.